Selamat datang di mata kuliah rekreasi dan wisata olahraga air. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan topik komunikasi efektif dalam bekerja di lingkungan sosial yang berbeda. Yang pertama yaitu bagaimana cara membangun komunikasi efektif dan efisien. Membangun komunikasi yang efektif dan efisien merupakan keterampilan yang penting dalam kehidupan pribadi dan profesional. Komunikasi yang baik dapat membantu membangun hubungan yang kuat, menghindari konflik yang tidak perlu, dan meningkatkan produktivitas dalam berbagai situasi. Langkah-langkah untuk membangun komunikasi yang efektif dan efisien itu diantaranya yang pertama, jelas dan padat. Yang kedua, dengarkan secara aktif. Yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh. Yang keempat, kita juga harus tahu konteks dan tujuannya. Lalu selanjutnya, menggunakan pertanyaan sebagai salah satu feedback. Selanjutnya, yaitu gunakan feedback kita untuk menanggapi sebuah diskusi. Selanjutnya, pahami emosi. Yang kedelapan, hindari prasangka dan asumsi. Yang terakhir yaitu latihan dan refleksi. Lingkungan sosial yang berbeda, yaitu berkaitan dengan kepedulian sosial yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja di industri pariwisata, baik hotel, restoran, kepemanduan wisata, termasuk kepedulian budaya yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan atau wisatawan yang bekerja sama dengan kolega dari latar belakang yang berbeda. Yaitu komunikasi dengan wisatawan. Yang pertama, wisatawan berbagai latar belakang kebudayaan dihargai dan diperlakukan dengan rasa hormat dan kepekaan. Selanjutnya, komunikasi secara verbal dan non-verbal dengan mempertimbangkan perbedaan kebudayaan. Lalu, selanjutnya, bila mana terdapat hambatan dalam bahasa, diupayakan penggunaan komunikasi melalui gerak tubuh atau pemakaian kata-kata yang mudah menggunakan bahasa orang tersebut. Menghadapi kesalahpahaman antar budaya, yaitu yang pertama, persoalan yang mungkin mengakibatkan konflik atau kesalahpahaman di tempat kerja dapat diidentifikasi. Lalu, bila kesulitan-kesulitan atau kesalahpahaman terjadi, kemungkinan perbedaan-perbedaan kebudayaan perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, diupayakan untuk pemecahan kesalahpahaman yang terjadi dengan mempertimbangkan kebudayaannya. Lalu persoalan-persoalan dan masalah-masalah diserahkan pada pimpinan untuk ditindaklanjuti bila permasalahan itu tidak bisa dipecahkan. Selanjutnya, usaha-usaha untuk menyelesaikan hambatan berbahasa mungkin dapat dilakukan dengan yaitu bertemu dan memberi salam kepada para wisatawan. Selanjutnya yaitu memberikan petunjuk yang mudah, lalu menjawab pertanyaan yang mudah, dan mempersiapkan untuk melayani dan membantu wisatawan. Dan jelaskan pelayanan yang akan diberikan. Keterampilan dan pengetahuan yang harus dikuasai dalam lingkungan sosial yang berbeda, yaitu diantaranya prinsip kerja yang mendukung kepekaan budaya. Yang kedua, pengenalan kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pengetahuan dasar tentang kebudayaan Indonesia. Yang keempat, pengetahuan berbagai macam latar belakang turis internasional, karena sesuai dengan sektor dan tempat kerja seseorang. Selanjutnya, prinsip tentang hak kesempatan kerja dan anti-diskriminasi ketika mereka menerapkan seseorang di tempat kerja. Mitra kerja. Salah satu alasan utama dalam upaya pengembangan pariwisata adalah karena pariwisata mampu menjadi jembatan untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat yang secara langsung bekerja di industri pariwisata. Misalnya, industri akomodasi, transportasi, jasa perjalanan, hiburan, dan lain-lain. Maupun mereka yang secara tidak langsung menempat atau mendapatkan manfaat positif dari pariwisata. Kemitraan menjadi kata kunci jika suatu destinasi atau daya tarik wisata dihadapkan pada persaingan menarik wisatawan untuk datang ke suatu destinasi. Menurut File dan Gerot tahun 2003 berpendapat bahwa persaingan dalam dunia usaha pariwisata serta memberikan pelayanan ke customer menjadi alasan pentingnya kemitraan untuk diterapkan. Selain itu, multiplier effect dari pariwisata yang di dalamnya melibatkan individu maupun
kelompok menjadikan strategi kemitraan penting untuk dipahami dan diimplementasikan. Contohnya seperti mitra yang berkolaborasi seperti pemerintah, organisasi, himpunan, asosiasi atau lembaga masyarakat, dan masyarakat lokal itu sendiri. Mengenal kebudayaan masyarakat pesisir. Yang pertama yaitu sektor pariwisata bahari menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat pesisir. Sebagai kawasan pariwisata pesisir, maka pembangunan di bidang pariwisata dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah akomodasi atau fasilitas pariwisata yang dibangun. Fasilitas akomodasi ataupun fasilitas pariwisata lainnya seperti restoran, water sport, dan lain-lain menjadikan pariwisata ini dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Yang kedua, berbagai atraksi wisata dikembangkan untuk menjadikan sebagai daya tarik untuk menarik minat kunjungan wisatawan. Lalu yang kedua, dampak negatifnya seperti contohnya tingginya sampah, lalu adanya masuk kebudayaan baru, dan lunturnya kebudayaan yang sudah ada, seperti itu, dan lain sebagainya. Terima kasih.